saudara saya, Bang Depi bisa menunjukkan nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yeremia 23 dari Yerusalem itu siapa? Silakan. Ya, begini ya. Kalau untuk menyebut namanya, ya saya tidak mau itu menyebut namanya siapa di sini. Tapi yang saya sampaikan tadi artinya tingkah laku perbuatan dari nabi palsu yang ada di Yeremia ini memang itu. Artinya coba kita baca ya. Yang saya bacakan tadi Bang Zuma bukan Yeremia 23 ya. Pertama yang saya kutip tadi Yeremia 14 ayat 14 ya. Jadi saya coba saya baca ya. Nah, nanti kita ada di sini catatan saya Yeremia 23 ayat 25 26 ada juga di catatan saya di sini ya. Yeremia 23 ayat 30 ada juga di catatan saya di sini. Ya, tapi ini di Yeremia apa dulu? Yeremia 14 ya. Ayat 14 ya. Yeremia 14 ayat 14 ya. Oke. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya. Jadi dalam di sini Bang Zuma di Yeremia 14 ayat 14 ini ya, nabi palsu ini suka berbohong ya, bahkan beramalkan yang tidak benar, yang selalu menipu, berdusta. Itu kerjanya nabi palsu di sini. Di Yeremia 14 ayat 14. Sedangkan ya kalau di Yeremia 23 ya ayat 25 dan 26 tadi yaitu menjelaskan nabi palsu di situ adalah suka bermimpi ya. Dia mengatakan kepada pengikutnya, aku telah bermimpi ya kan. Tuhan telah menyampaikan kepada saya sesuatu. Nah, jadi nabi palsu di sini suka mimpi-mimpi Bang Suma. Ya kan? Dia ngaku-ngaku menerima wahyu dari Tuhan melalui mimpi. Nah, itu nabi palsu di sini di Wahyu 23 ayat 25 dan 26. Sedangkan Yeremia 23 ayat 30 ya, nabi palsu di sini adalah nabi yang suka mencuri firman Tuhan kepada temannya. Ya. Jadi nabi ini dia mengaku nabi, tetapi padahal firman Tuhan yang ia sampaikan itu, yang ajarkan itu adalah hasil curiannya. Sehingga nabi palsu ini pun karena hasil curiannya tadi tentu dia tidak memahami, bahkan dia memutarbalikkan ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4, nah di situ dijelaskan nabi palsu di sini penuh dengan hawa nafsu. Nah, jadi coba saya bacakan ya di 2 Petrus pasal ini, artinya Bang Zuma tadi mengatakan kalau di Yeremia itu tertuju kepada orang Israel, tetapi kalau di 2 Petrus di sini tidak ditentukan ya kepada siapa ini ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ya, 2 Petrus ya, kita baca ya 2 Petrus 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya, ini yang saya bacakan ya. Ini judul perikopnya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat, dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada beberapa 4 hal di sini Bang Zuma, bahwa nabi palsu yang ada di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, pertama-tama nabi palsu ini adalah menyangkal penguasa ya, yang menebus. Artinya penguasa di sini yaitu merujuk kepada Yesus, karena Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, ya kan. Dan Yesus di sini artinya adalah penebus bagi kami orang Kristen. Artinya nabi palsu di sini menyangkal itu penguasa yang menebus itu siapa, yang merujuk kepada Yesus. Tentu nabi palsu di sini tidak menerima ajaran Yesus ya. Dan juga ya, nabi palsu di sini adalah penuh dengan hawa nafsu. Ya, penuh hawa nafsu. Jadi artinya kalau udah tahu kita kan, kalau penuh hawa nafsu ini pasti dia tukang kawin kan begitu di sini ya, karena ini hawa nafsu ini ya. Nah, jadi guru nabi palsu di sini ya adalah
seperti malaikat-malaikat ya yang jahat, sehingga malaikat yang jahat ini pun dibuang ke dalam gua-gua. Nah, jadi makanya hati-hati, ya kan, hati-hati kalau contohnya contohnya saya mengatakan bahwa saya menerima wahyu di dalam gua, itu hati-hati, karena di ayat 2 Petrus ini ayat ayat ke berapa tadi ya? 4. Ayat keempat ini itu bisa saja itu dari iblis tadi, karena iblis ini kan itu sudah disimpan di dalam gua-gua itu untuk menunggu hari penghakiman.